Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan sahabat trader dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya di channel Crypto Arema. Baik teman-teman, kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang makna fungsi settingan dari bot Coin Pro. Jadi dari angka-angka yang kita tentukan atau yang kita pasang, setidaknya itu kita tahu akan seperti apa jalannya robot nanti jika kita menentukan angka sekian-sekian. Nah, seperti itu. Jadi meskipun kita ikut settingannya teman atau settingannya master-master yang sudah di-share di grup seperti biasanya, itu kita tetap tahu resiko settingan yang akan kita pakai. Seperti itu. Baik, sebelum menentukan settingan, kita awalnya harus pergi ke iStrategi. Kita klik iStrategi. Nah, setelah itu, pastikan dulu sebelum menyeting robot, balance kita di Binance atau Huobi atau OKX itu sudah kelihatan di sini. Kalau sudah kelihatan artinya robot sudah terkoneksi atau APK-nya sudah terkoneksi. Sedangkan ini belum saya koneksikan karena ini robot saya yang kedua. Belum saya koneksikan dengan API Binance. Nah, setelah itu balance-nya sudah muncul di Binance, kita tinggal pilih koinnya. Sebelum pilih koin, jangan lupa kita kalau pemula setidaknya itu kita ikut anjuran master-master yang sudah share koin apa yang recommended hari ini. Koin yang rekomendasi hari ini itu biasanya sudah di share di grup. Tetapi meskipun sudah di share di grup, kita harus lihat chartnya juga. Kita harus sedikit punya analisa juga meskipun mau ikut settingan teman atau ikut koin dari teman-teman yang sudah pakai. Setidaknya paling bagus itu kalau kita pemula, kita lihat chartnya di 24 jam terakhir koin ini harganya itu mendekati harga tertinggi ataukah mendekati harga terendah. Kalau mendekati harga terendah, nggak apa-apa, langsung kita ikut buy aja, langsung kita tentukan aja. Ingat ya teman-teman, kalau bisa gunakan, jangan langsung 100% dari dana. Misalkan ini 100 ya, kita ordernya di bawah 25 aja dulu biar kita tahu pergerakannya. Jangan langsung semuanya. Kalau langsung semuanya nanti ndak bisa mengcover robotnya. Seperti itu. Misalkan koin yang rekomendasi TRX misalkan, langsung kita klik aja TRX. Kalau sudah harganya sudah kita lihat di chartnya langsung. Nah, di sini akan muncul koin apa yang akan kita tradingkan di sini, TRX. Nah, setelah itu kita tinggal menentukan angka-angkanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan makna angka-angka yang kita pasang. Ini standar robotnya ya teman-teman. Robotnya sudah ngasih standarnya seperti ini. Jadi minimal kita order itu 11 USDT. Jadi kalau 10 USDT itu kemarin saya coba ndak bisa jalan kayaknya. Atau saya yang salah, soalnya saya juga masih baru kan. Itu 11 USDT, minimal 11 USDT agar robot bisa jalan kalau kita order. Nah, ini kan fish order value ini kan artinya kita akan order di koin ini itu berapa USDT.
Misalkan kita punya balance 100 USDT, atau ya kalau pemula mau coba-coba kadang kan balance-nya kecil, 25 USDT misalkan. 25 USDT berarti kita ordernya kalau mau dimainkan semuanya, kita bikin aja ini misalkan 13 USDT. Nah, kita isi 13. Di sini kita edit misalkan 13. Nah, 13 USDT. Setelah itu nanti di Binance berarti tinggal 12 USDT yang bisa kita order untuk koin yang kedua. Nah, kalau mau main all-in, tapi ini kan masih pemula kan, mau nyoba all-in biasanya kan modalnya minim. Nah, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu strateginya, nanti ya kita tidak memainkan semuanya. Misalkan modalnya 100 USD, berarti kita mainkan aja berapa, di bawah 20% dari modal, seperti itu. Jadi ada istilah untuk mengcovernya. Ini kalau kita order 13 berarti koin kita nanti USDT kita tinggal 12. Di 12 nanti bisa order yang koin yang selanjutnya atau koin yang kedua, seperti itu. Setelah itu di sini max order count. Nah, max order count ini artinya kita mau order sampai berapa kali kalau seandainya terjadi penurunan. Misalkan ini kita isi 8. Kalau kita isi 8 berarti robot itu akan terus order ketika harganya koin turun itu sampai 7 kali. 8 kali sebetulnya, 8 kali karena yang pertama itu kita yang order sendiri, yang ketujuh 7 itu order robotnya. Nah, kita lihatnya di mana? Ketika koinnya turun berapa, robot akan order. Nah, di sini kita lihat di klik setting ini. Nah, ini kalau ini kita isi 8, berarti ini akan ada deretan 7. Nah, 7. Misalkan koin kita lagi turun, ini margin call drop lagi turun 3,5%, robot otomatis akan siap-siap beli lagi. Nah, ini kalau kita bikin 3,5%, kalau kita bikin 5%, ya seperti ini. Semuanya ya paling enggak ini harus diubah. Ini yang order pertama aja 5%. Yang order kedua paling enggak ya di atasnya, misalkan dibikin 10%. Nah, ini terus order ke order selanjutnya kita bikin 15. Nah, seperti itu. Semakin ke bawah harus semakin besar. Semakin ke bawah soalnya semakin minusnya kan semakin tinggi. Nah, kalau kita pakai strategi seperti ini. Kalau seperti ini berarti modal kita harus banyak. Nah, setelah modal kita harus banyak, setelah semuanya ditentukan, jangan lupa diklik konfirmasi. Ini ya jangan lupa ini lebih tinggi lagi. Nah, ini lebih tinggi lagi 20. Nah, 30. Nah, ini sampai 50% misalkan. Nah, sampai ya dana kita nanti ya menipis. Nah, kalau sampai 8 kali order atau 7 kali order, otomatis robotnya jangan lupa diklik konfirmasi. Nah, ini hubungannya dengan ini tadi, dengan max order count. Ini kalau kita bikin 4, kita bikin 3 aja misalkan. Kita bikin 3. Di sini juga akan berubah. Di sini juga akan berubah. Kita lihat. Nah, jadi ketika robot mengalami penurunan kurang lebih 5%, robot akan membeli koin lagi. Membeli koin lagi senilai 2 kali lipat dari yang kita order pertama. Nah, misalkan ini
ordernya kita 13, berarti order yang kedua ini kan 3 kali order. Order yang pertama 13, order yang kedua 26, dan order yang ketiga 2 kali lipatnya lagi. Ya, berarti 26, 52 order yang ketiganya. Nah, di sini dari settingannya. Nah, tapi di orderan kedua itu setelah dia minus kurang lebih 5%, tetapi tidak langsung dia beli ketika minus 5%. Ada kaitannya dengan settingan yang di bawahnya nanti. Atau ketika dia minus 5%, setelah itu turun lagi sampai 10%. Nah, dia akan siap-siap order lagi dengan 2 kali lipat dari orderan sebelumnya. Nah, makanya kok terjadi violet itu kenapa? Kadang karena robot kita di Binance sudah nggak ada saldonya seperti itu. Misalkan kok saya tunjukkan dulu kok terjadi seperti ini gitu. Nah kadang kan terjadi seperti ini. Nah, ini kan ada cover out violet. Nah, ini artinya ini kita berarti order pertama itu 11. Order pertama 11, dia akan melakukan order kedua 22 USDT. Tapi karena saldo di Binance nggak cukup, otomatis dia nggak bisa order. Ya, yang berjalan cuman orderan pertama aja. Dia akan nunggu profit di orderan pertama. Tetap jalan meskipun terjadi cover up violet. Nah, seperti ini robot tetap akan jalan. Nah, itu kalau ini kita bikin lebih dari satu. Kalau kita bikin satu artinya kita nggak ada coveran, atau kalau terjadi penurunan dia nggak akan order kembali. Nah, ini tetap kita konfirmasi setelah kita klik, jangan lupa dikonfirmasi. Nah, itu setelah ini berarti kita nggak akan ada order kedua atau nggak ada order untuk membackup order setelah terjadi penurunan. Itu nggak ada kalau diisi satu seperti ini. Tapi robot akan jalan atau enggaknya saya belum nyoba sih. Nah, di sini ada stop profit rate 1,2. Ini ada hubungannya dengan stop profit pullback rate 0,3. Ini saling berkaitan teman-teman, saling berkaitan. Stop profit rate itu artinya robot akan stop atau akan mengambil profit ketika kita untung 1,2%. Tetapi di sini tidak langsung setelah untung 1,2% robot akan mengambil untung. Itu tidak langsung seperti itu. Ada kaitannya dengan bawahnya ini. Stop profit rate 1,2% dan stop profit pullback rate 0,3%. Ini settingan awalnya kan. Kalau saya bikin segini berarti ya kalau setelah terjadi stop profit rate 1,5%, robot akan siap-siap mengambil untung. Seperti itu, siap-siap mengambil untung minimal kalau sudah mencapai 1,5%. Tetapi ini ada stop profit pullback rate dan setelah robot turun 0,3%. Nah, kenapa? Di sini robot akan mengambil profit setelah terjadi kenaikan 1,5% atau lebih dan dia mengalami penurunan 0,3%. Kalau robot belum mengalami penurunan, misalkan ini profitnya sudah naik ke 5%, dia nggak turun 0,3%, robot nggak akan mengambil profit selama dia belum turun 0,3%. Nah, kalau seandainya di 5%, robotnya mengalami setelah robotnya profit 5%, dia mengalami penurunan 0,3%.
setelah itu robot baru mengambil untung atau mengambil profit. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, kadang kan yang namanya koin kenaikannya itu langsung seperti ini, langsung langsung naik seperti ini. Enggak, naiknya itu enggak dari misalkan dari 0,5% dia bisa naik langsung ke 5%. Nah, kok bisa seperti itu? Kadang kan ada pembeli atau paus pembeli yang besar, dia langsung beli dengan nominal yang besar, beli koin banyak, itu otomatis dia naiknya akan seperti ini. Nah, langsung naik tanpa ada penurunan. Nah, ketika itulah kita lebih banyak diuntungkan karena kenaikannya sangat drastis. Jadi robot itu tidak ambil profit cuma 1,5%, enggak, dia akan mengambil profit sebanyak-banyaknya. Kalau dia terjadi kenaikan yang semakin tinggi 10%, nah 10% dia naik, enggak turun-turun, enggak turun 0,3%, dia juga akan mengambil profitnya 10% dikurangi 0,3%. Seperti ini gambarannya ya teman-teman. Seperti ini gambarannya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, ini kalau kita bikin 1,5% naik, robot akan siap-siap mengambil untung. Kalau dia turun ke 0,3%, robot baru akan mengambil untung. Nah, perhitungannya seperti ini. Dia akan menjual koinnya. Jadi keuntungan kita berapa? Tinggal 1,2% karena dikurangi penurunan tadi. Nah, sebetulnya strategi seperti ini itu menguntungkan kita juga. Jadi robot nggak monoton ngambil 1,5%, bisa lebih 1,5% kalau dia terjadi kenaikan seperti ini. Seret naik lagi ke atas. Nah, sampai 7% dia nggak turun. 7% dia baru turun. Jret, itu robot baru mengambil untung. Seperti itu. Nah, ini kalau robotnya naik sampai 5%. Nah, dia turun 0,3%. Robot baru mengambil untung 5% dikurangi 0,3%. Jadi untung kita itu 4,7%. Nah, tergantung modal nanti kita untung berapa. Nah, itu yang penting kita untungnya itu 4,7%. Bagus kan? Nah, padahal di settingan cuman kita bikin 1,5%, tapi dia naiknya sampai 5%, baru turun 0,3%. Itu otomatis robotnya baru mengambil untung seperti itu. Nah, ini ya tadi. Nah, meskipun di sini kita setting 1,5% dengan penurunan 0,3%, robot akan mengambil untung. Jadi robot akan mengambil untung kalau sudah di atas 1,5% dan mengalami penurunan 0,3%. Paham kan sampai di sini? Nah, setelah itu kita masuk ke cover rate. Cover rate ini artinya untuk mengcover ketika terjadi penurunan tadi. Ada kaitannya dengan ini tadi. Max order count. Ini kalau kita isi 2, nah cover rate-nya nanti akan jalan. Cover rate-nya jangan lupa klik setting. Ini tetap kita klik setting. Nah, order yang pertama di harga sesuai dengan harga waktu kita add. Order yang kedua itu setelah dia mengalami penurunan 6%, dia turun 6%, dia akan beli. Kalau turun 6%, kalau belum turun ya belum beli, tapi tidak langsung ini ada kaitannya dengan di bawahnya nanti. Ini kita klik konfirmasi dulu. Nah, ini misalkan kita isi 3. Kalau kita isi 3 berarti jangan lupa ini juga naik 3. Nah, ini kan juga naik. Ini standarnya 3, 6%, 6%. Ini sebetulnya salah ini. Kalau yang pertama paling enggak itu lebih kecil. Misalkan
Atau ini 6%, ini kita bikin 10%. Nah, orderan yang ketiga itu setelah mengalami penurunan 10%, robot akan membeli lagi. Ingat, ini berarti kalau kita ordernya 13, ini berarti kita beli yang kedua itu 26 dan pembelian yang ketiga itu 52. Jadi saldo kita harus cukup. Nah, kalau saldonya pas-pasan di sini diisi satu aja enggak apa-apa di sini. Kalau nggak jalan ya diisi dua, tapi diisi satu seperti itu kalau saldonya nipis. Jangan lupa setelah diklik setting semuanya ini dikonfirmasi aja, dikonfirmasi. Ini pun nilainya pun kita nggak harus 6%. Misalkan kita pilih 8, ya kita setelah mengalami penurunan kurang lebih 8% baru robot akan membeli. Nah, ini hubungannya cover rate ini ada hubungannya dengan ini 0,5% cover pullback rate. Cover pullback rate ini artinya dia akan membeli setelah terjadi kenaikan 0,5%. Jadi ini misalkan tadi ini kita bikin 8%. 8%. Terus setelah terjadi penurunan 8%, robot itu dia naik ke 0,5%. Kalau dia naik ke 0,5%, otomatis robot baru akan membeli koin lagi. Dari 13 USDT dia akan membeli 26 USDT ketika dia turun 8%. Ini kita bikin turun 8% dan dia naik lagi ke 0,5%. Kalau dia belum naik ke 0,5%, ya otomatis robot belum membeli koin lagi. Kalau seandainya meskipun ini kita isi misalkan ini kita isi 8%, ini kita isi 8%, tapi robot belum mengalami kenaikan 0,5%, otomatis dia belum membeli. Tapi kalau dia sudah turun 10%, terus robot mengalami kenaikan 0,5%, nah disitulah dia akan membeli lagi. Dia nunggu ada indikasi koin ini mau naik. Nah, itu robot baru membeli. Jadi selama koin ini turun hancur sampai 50%, dia nggak akan beli kalau dia nggak ada sinyal kenaikan. Nah, seperti itu. Bagus kan kerjanya robot. Jadi kalau kita menentukan settingan seperti ini, setidaknya itu kita tahu. Nah, setelah itu ada Martin strategi. Kita pakai kalau di sini jarang sih, biasanya kita pakai Martin strategi. Nah, ini ndak perlu dipakai pun ndak apa-apa, ini ndak pakai. Terus yang di bawahnya itu pun biasanya juga jarang yang pakai ya teman-teman. Jarang yang pakai untuk yang bawahnya. Tapi setidaknya saya kasih gambaran lah untuk stop open price ini dan close price ini. Artinya stop open price artinya untuk mencegah robot open atau membeli dengan harga sesuai yang kita tentukan. Sekian di sini kalau maaf. Nah, kalau di sini itu tergantung koin juga. Kalau koinnya TRX itu harga misalkan harga 900. Di sini kita isi 950 misalkan 950. Berarti dia di harga 950 dia nggak akan istilahnya nggak akan membeli karena kita merasa 950 itu sudah terlalu tinggi, jadi robot nggak akan membeli. Nah, ini kalau dua ini tergantung koinnya juga, jadi kita menentukannya berdasarkan harga koinnya juga. Nah, jadi stop open price ini artinya untuk mencegah robot open posisi atau robot membeli di harga
sesuai yang kita tentukan di sini. Nah, misalkan 950 berarti ya dia harga 950, robot nggak akan membeli lagi. Nah, setelah itu ada di bawahnya close price. Nah, close price itu artinya untuk mencegah robot ambil di harga ini juga. Misalkan ini mencegah robot ambil harga itu bila yakin harga itu akan istilahnya naik lagi. Nah, ini hampir sama stop open price ini. Robot akan istilahnya robot akan nggak akan beli di harga misalkan diisi 1000 di koin TRX diisi 1000. Kalau terjadi kenaikan di angka 1000, robot nggak akan mengambil profit seperti itu. Robot nggak akan mengambil profit di angka 1000. Misalkan kita belinya di harga 900, dia naik ke harga 1000. Robot nggak akan mengambil profit. Kenapa kok nggak akan mengambil profit? Karena kita yakin di koin itu harganya akan lebih tinggi lagi. Jadi dia akan mengambil profitnya lebih dari 900 atau lebih dari 1000. Lebih dari 1000 dia baru akan mengambil profit. Tetapi di sini trader juga masih jarang yang menggunakan. Kalau kita sudah mempunyai analisa yang bagus, terus bisa membaca grafik, nah di sini baru kita isi aja. Kalau kita tahu pergerakan naik turunnya, istilahnya kita punya prediksi. Nah di sini baru diisi. Makanya kok di sini banyak dikosongi itu seperti apa ya, saya kasih gambaran aja lah, setidaknya kita punya gambaran di settingan itu. Setelah itu jangan lupa setelah semuanya diisi kita klik submit. Oke, paham kan teman-teman? Nah, kita klik submit. Oh iya, kalau sempat ada yang tanya, kalau seandainya di sini kan kita pakai max order code-nya 2 kali. Nah, robot itu akan mengambil untung di profit yang pertama atau di profit yang orderan kedua. Nah, di situ sudah ada penjelasan sebetulnya. Kemarin sudah dijelaskan, cuman saya memberi gambaran bagi yang nggak tahu. Biasanya dijelaskan pakai bahasa Melayu kan belum tahu. Nah di sini, nah kalau kita misalkan tadi kita bikin 1,5%, 1,5% dia naik, terus 0,5% dia turun, dia baru mengambil profit. Setelah turun dia lanjut turun lagi. Nah, mengalami penurunan yang tadi yang saya jelaskan tadi, 0,5%, grafiknya seperti ini. Nah, ini dia akan mengambil untungnya itu di profit yang kedua atau pembelian yang kedua. Dia akan mengambil untung di pembelian yang kedua. Jadi di pembelian yang kedua itu robot akan mengambil untungnya, bukan nunggu dia sampai naik di harga yang pertama tadi. Jadi di harga kedua dia akan mengambil untung, dan itu pun sudah untung karena kita sudah setting membeli di harga sekian, membelinya 2 kali lipat dari pembelian awal. Oke teman-teman, paham kan? Itulah setidaknya kalau kita mau menentukan settingan itu kita punya gambaran. Setelah diklik submit, nah ini otomatis kita akan di
ditampilkan ini. Nah, pergi ke sini. Setelah pergi ke sini jangan lupa diklik lagi enable. Setelah diklik enable jangan lupa diklik start. Oke teman-teman, seperti itu sedikit penjelasan tentang makna fungsi settingan ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih baru itu setidaknya tahulah gambaran cara menyeting di robot Koin Pro. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa subscribe, komen, and share ke teman-temannya yang belum ngerti agar teman-temannya ngerti. Dan nanti saya juga akan update informasi tentang bot Koin Pro ini ya teman-teman. Ini bot Koin Pro termasuk masih baru, tradingnya di spot ya, mungkin nanti akan ada pengembangan lebih bagus lagi, bisa trading di future atau di market-market lainnya. Nah itu yang penting sekarang tetap kita pahami aja dulu, jangan patah semangat. Trading baru satu kali mengalami penurunan atau istilahnya baru minus berapa persen sudah panik, jangan seperti itu. Memang market sekarang juga lagi down, jadi tetap tenang aja. Yang namanya trading itu ada naik turunnya. Kita itu bisa profit kalau kita sudah bisa memahami jalannya robot, terus sudah terbiasa. Nah, guru aja kalau pertama ngajar itu masih grudal gradil ya teman-teman. Nah, apalagi kita trader baru pertama mau profit, ya paling tidak ya mengalami naik turun itu biasa. Tapi di sini itu sebetulnya aman, nggak ada istilah loss sampai habis, itu nggak ada. Nah, oke teman-teman, jangan lupa ya untuk teman-teman yang belum subscribe dulu. Oke, terima kasih sebelumnya. Berjumpa kembali nanti di channel saya untuk membahas di menu-menu selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.